Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan segala aktivitas-aktivitasnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu dalam menghadapi seleksi P3K nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Dalam hal ini, Al-Quran berfungsi sebagai A. Muhaimin, B. Mutakabbir, C. Mutawatir, D. Mursyid, E. Murabbi. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka fungsi Al-Quran ini dinamakan dengan jawaban yang tepat adalah Muhaimin, yaitu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Soal yang kedua, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghadiri perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah A. Kurangnya ilmu untuk memahami isi Al-Quran, B. Merasa diri paling benar dan menganggap pihak lain sesat, C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten, D. Merasa cukup dengan amal yang dilakukan, E. Tidak mau menerima nasihat orang lain. Saya baca sekali lagi, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah, mana jawaban yang paling tepat? Apakah kurangnya ilmu? Apakah merasa diri paling benar? Apakah memiliki pendirian yang teguh? Merasa cukup dengan amal yang dilakukan? Tidak mau menerima nasihat orang lain? Maka hambatan dalam menerapkan fastabiqul khairat adalah C. Memiliki pendirian yang teguh dan konsisten, yang bukan yang ditanyakan. Soal yang ketiga, seorang mukmin adalah orang yang beriman yang melaksanakan ibadat dengan sangat ikhlas, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, meskipun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari A. Ihsan, B. Iman, C. Islam, D. Ikhlas, E. Istishab. Seorang mukmin adalah orang yang beriman yang melaksanakan ibadat dengan sangat ikhlas, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, meskipun ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari ihsan. An ta'budullah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Maka itu jawabannya adalah A. Ihsan. Soal keempat, orang yang beriman secara kafah akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Ia akan menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama dari setiap aktivitasnya. Dengan demikian, hikmah iman bagi seorang mukmin adalah A. Membuat seorang menjadi resah dan gelisah hidupnya, B. Mudah terserang ujub, riya dan sum'ah dalam hidupnya,
C. Membuat seorang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. D. Membuat seorang terhindar dari keberuntungan. E. Membuat seorang tergantung kepada makhluk. Orang yang beriman secara kafah akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Ia menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama dari setiap aktivitasnya. Dengan demikian, hikmah iman bagi seorang mukmin adalah: A. Membuat seorang menjadi resah dan gelisah hidupnya. B. Mudah terserang ujub, ria dan sum'ah dalam hidupnya. C. Membuat seorang hanya mengharap ridha Allah. D. Membuat seorang terhindar dari keberuntungan. E. Membuat seorang tergantung kepada makhluk. Maka jawaban yang paling tepat adalah hikmah iman bagi seorang mukmin adalah membuat seseorang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kelima. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat hidup berfoya-foya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? A. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. B. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan adalah sedekah. C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama dan tidak ada satupun manusia yang dapat lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. E. Sedekah akan menjadikan seseorang semakin terkenal. Mana jawaban yang paling tepat? Sedekah adalah C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Maka jawaban yang tepat adalah C. Soal yang keenam. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi adalah: A. Adanya pihak penjamin. B. Adanya pihak penanggung. C. Adanya pembayaran iuran premi. D. Adanya akad atau perjanjian asuransi. E. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi adalah: adanya pihak penjamin, yang bukan merupakan unsur-unsur praktik asuransi. Jadi silakan kita balik soalnya. Berarti yang merupakan unsur-unsur praktik asuransi adalah penanggung, adanya pembayaran iuran, adanya akad atau perjanjian asuransi, adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan. Maka yang tidak ada dalam asuransi adalah adanya pihak penjamin. Oke. Kalau ada yang ingin dikoreksi ataupun yang ingin dikomentari, silahkan dituliskan di kolom komentar. Tujuh. Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi syariah adalah praktik maisir, yaitu A. Praktik penipuan. B. Praktik perjudian. C. Ketidakjelasan transaksi. D. Praktik investasi bodong. Praktik investasi bodong. E. Investasi yang mengandung riba. Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi adalah praktik maisir. Jadi maisir itu adalah B. Praktik perjudian. Jawabannya adalah B. Praktik perjudian. Soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. 1. Kafil. 2. Maqful bih. 3. Maqful bik. 4. Maqful lah. 5. Maqful an. Dari pernyataan tersebut yang termasuk rukun asuransi syariat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 4, 5. C. 1, 3, 4, 5.
D2345, E2451. Yang termasuk rukun asuransi syariat adalah kafil, maqful bih, maqful bik, maqfullah, maqful an. Jadi jawaban yang tepat mana? Jawaban yang tepat adalah B. 1, 2, 4, dan 5. Si kafil, maqful bih, maqfullah, dan maqful anhu. Ini merupakan rukun daripada asuransi. Soal nomor 9. Perhatikan narasi berikut ini. Nama aslinya adalah Murahsilu. Murahsilu memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Semasa berkuasa menjadi sultan, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Berdasarkan narasi tersebut, tokoh tersebut adalah A. Sultan Ahmad, B. Sultan Alauddin Riayat Shah, C. Sultan Alauddin, D. Sultan Malik As-Saleh, E. Sultan Zainal Abidin. Mana jawaban yang tepat? Murahsilu adalah D. Sultan Malik Al-Saleh. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Nama aslinya adalah I Magarangi Daeng Manrabia. 2. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. 3. Merupakan raja pertama kerajaan Kutai Kartanegara. 4. Penyebaran agama Islam mencapai daerah Buton dan Dompu Sumbawa. 5. Tokoh penyebaran Islam di wilayah kerajaan Ternate. Manakah yang terkait dengan Sultan Alauddin? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4. E. 3, 4, 5. Sultan Alauddin yang benar adalah B. 1, 2, dan 4. Beliau nama aslinya adalah I Magarangi Daeng Manrabia. Kemudian 2. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Kemudian 4. Penyebaran agama Islam mencapai daerah Buton dan Dompu. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Mudah-mudahan keluar saat tes P3K nantinya, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan-kesilapan kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lulus semua insya-Allah dan disampaikan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.